Selamat pagi untuk kita semuanya. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di bab 10 mengenai pemanasan global. Nah, kemarin Miss sudah menjelaskan kalian mengenai efek rumah kaca, bahwa efek rumah kaca itu merupakan menyebabkan dari pemanasan global. Adapun yang sudah Miss jelaskan kemarin, adapun mengenai proses terjadinya efek rumah kaca, lalu pengertian efek rumah kaca, lalu apa sebab akibat dari efek rumah kaca, serta cara menanggulanginya. Dan juga Miss sudah menjelaskan apa sih gas rumah kaca yang dapat menyebabkan dari efek rumah kaca. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pemanasan global atau yang sering disebut dengan global warming. Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Global warming atau pemanasan global. Adapun capaian pembelajaran melalui video pembelajaran ini diharapkan siswa untuk mampu menjelaskan pengertian pemanasan global, menjelaskan proses pemanasan global, mendeskripsikan sebab dan akibat dari pemanasan global, serta cara atau usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Yang poin terakhir, cara atau usaha untuk menanggulangi pemanasan global akan kita bahas di video selanjutnya. Pemanasan global atau yang sering kita kenal dengan global warming, yaitu yang pertama pengertiannya, pemanasan global atau yang disebut dengan global warming merupakan peningkatan suhu rata-rata atmosfer, di mana atmosfer adalah lapisan bumi, laut, dan daratan bumi yang disebabkan karena beberapa faktor penyebab. Kemungkinan besar disebabkan dari meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca. Nah, kemarin Miss sudah menjelaskan kalian apa-apa saja gas-gas rumah kaca yang dapat menyebabkan efek dari rumah kaca. Efek rumah kaca dapat memberikan dampak, yaitu terjadinya pemanasan global akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Nah, pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim, di mana kita dapat merasakan perubahan iklim yang pancaroba atau ekstrim. Yang biasanya bulan ini adalah bulan kemarau, kita tahu bulan ini sering terjadinya hujan, yang dimana perubahan cuaca atau pemprediksian cuaca tidak dapat diprediksi lagi secara benar dan baik dikarenakan pemanasan global. Lalu adapun proses pemanasan global, yang pertama itu pada sinar matahari memasuki atmosfer bumi, maka sinar matahari harus melalui lapisan gas rumah kaca. Setelah mencapai dari seluruh permukaan bumi, maka tumbuhan, air, tanah, dan komponen ekosistem lainnya akan menyerap energi yang berasal dari sinar matahari tersebut. Sisanya kemudian akan dipantulkan kembali kepada lapisan bumi atau atmosfer. Lalu, sebagian energi dapat dikembalikan ke angkasa, akan tetapi sebagian yang lainnya akan terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer dan kemudian akan dikembalikan ke bumi, sehingga dapat dikenal dengan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Efek rumah kaca dapat membuat mencairnya bongkahan es yang ada di kutub. Kita tahu bahwa efek dari rumah kaca dapat membuat dampaknya yaitu mencairnya bongkahan-bongkahan es yang ada di kutub. Apabila dibiarkan secara terus-menerus, maka permukaan air laut akan naik sehingga menyebabkan tenggelamnya pulau kecil dan daerah tepi pantai yang ada di bumi. Hal seperti itu dapat berlangsung terus-menerus setiap hari. Semakin banyak panas matahari yang masuk ke bumi, maka semakin banyak pula gas yang tidak dapat dikembalikan ke atmosfer, sehingga mengakibatkan bumi semakin panas. Yang dapat kita rasakan saat ini bahwa bumi kita ini sudah tidak baik dikarenakan apa? Gas-gas dari efek rumah kaca seperti kendaraan, asap dari kendaraan, asap dari pabrik, pembuangan sampah yang sembarangan, lalu apa? Banyak faktor lainnya. Itu karena ulah siapa? Ulah kita manusia. Penyebab pemanasan global ada karena efek rumah kaca. Miss sudah menjelaskan mengenai efek rumah kaca. Lalu meningkatnya gas rumah kaca. Adapun gas-gas rumah kaca sudah Miss jelaskan pada video sebelumnya. Lalu ada efek umpan balik, yaitu mengenai penguapan air. Pada kasus pemanasan yang diakibatkan oleh bertambahnya berbagai gas rumah kaca seperti karbon dioksida, pemanasan dapat menyebabkan lebih banyak air yang akan menguap ke atmosfer. Hal ini karena uap air adalah gas rumah kaca, bahwa uap air itu merupakan salah satu gas-gas dari rumah kaca.
Lalu ada dikarenakan penebangan dan pembakaran hutan yang dimana asapnya menghasilkan gas-gas rumah kaca. Lalu ada penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan pelindung dari bumi sinar ultraviolet yang berlebih. Lapisan ini berada di atmosfer bumi, tepatnya di lapisan stratosfer. Penipisan dan pelubangan lapisan ini karena beberapa gas yang berbahaya, yaitu karena gas-gas dari rumah kaca. Dan faktor lainnya membuat ozon tidak dapat maksimal menjaga kestabilitas temperatur bumi sehingga terjadilah pemanasan global, di mana kita tahu bahwa atmosfer itu berfungsi sebagai menghangatkan suhu udara yang ada di permukaan bumi. Tapi karena sudah menipisnya, jadi sinar ultraviolet atau sinar matahari akan masuk langsung ke dalam bumi, di mana terjadinya pemanasan global. Lalu ada dikarenakan asap pabrik. Lalu yang ketiga ada akibatnya. Akibatnya apa? Yang pertama karena perubahan iklim, lalu hujan asam, es kutub mencair, permukaan air laut, ekologis terganggu atau ekosistem pada makhluk hidup akan terganggu, bukan hanya pada manusia tetapi tumbuhan dan hewan. Dan pergantian musim berubah yang sebelumnya sudah Miss jelaskan, di mana musim semakin pancaroba atau ekstrim yang tidak dapat kita prediksi lagi. Dan kita juga dapat merasakan sekarang ini terjadinya panas matahari yang sudah tidak terkendali lagi, dan akibatnya menyebabkan penyakit kulit atau iritasi pada kulit. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini mengenai pemanasan global, dan jangan lupa untuk dicatat pada catatan kalian. Dan di waktu tatap muka Miss akan menjelaskannya lagi, atau Miss akan memeriksanya lagi catatan kalian, dan dibuat rapi ya nak, dipelajari lagi di rumah mengenai pemanasan global. Dan terima kasih, selamat